Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabri Alfa Majid dengan NIM 124 43030 dari program studi teknik biomedis angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mensimulasikan modul praktikum dengan judul modul bipolar junction transistor atau disebut BJT. Nah, pada percobaan kali ini kita ada 4 percobaan. Dengan percobaan yang pertama yaitu karakteristik input BJT IC VBE. Nah, di sini ada rangkaiannya di modul. Nah, ini kita buat sama seperti di modul. Di sini ada V-SYN, V-source, resistor, 2N222. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini V-SYN-nya amplitude 0,8, frekuensinya 1K. Kemudian di sini V-source-nya, resistornya. Nah, kemudian osiloskopnya, yang A ini kita tarik ke titik B kalau di modul, dan yang B ini kita tarik ke titik A kalau di modul. Kemudian kita run. Nah, terus ini kita lihat grafik kayak gini teman-teman. Yang sebelumnya tuh kayak gini. Nah, yang kuning ini yang belum kena transistor, dan yang biru ini yang udah kena transistor. Nah, grafik yang didapat tuh nanti hasilnya kayak gini ya teman-teman. Nah, karena grafik ini sangat kecil ya, nggak ada, susah dibacanya juga. Maka selanjutnya di sini kita buat yang baru, rangkaian yang baru. Ini matiin dulu simulasi. Nah, di sini ada VBE, di sini ada VCE, kemudian ada IB. Di sini juga ada transistornya 2N22, nama resistornya pakai yang 82. Nah, di sini kita lihat grafiknya. Nah, sini tuh grafiknya pakai, ini grafiknya yang transfer function, terus ini stop value-nya 1. Nah, ini kayak gini. Oke. Kemudian ini salah. Nah, setelah itu kita pencet spasi, habis itu kita lihat. Nah, ini grafik yang didapat dari percobaan yang pertama. Nah, ini. Nah, kemudian kita lanjut ke percobaan yang kedua. Nah, di sini percobaan yang kedua itu karakteristik output BJT IC VCE. Nah, ini skematiknya. Kita buat sama persis kayak di modul. Nah, ini ada sumber arus. Kemudian di sini ada generator sinyalnya. Ini transistornya. Ini resistornya. Nah, ini kita buat 25. Ini kita buat amplitudenya 12 dan frekuensinya 1K. Nah, osiloskopnya ini yang A nya ini tuh kita sambung ke titik E kalau di modul. Kemudian yang B ini kita sambungin ke titik A kalau di modul. Kemudian kita run. Nah, dapat grafik kayak gini. Nah, ini tadi sama yang kuning yang belum kena transistor, dan yang biru ini yang udah kena transistornya. Nah, hasilnya tuh kayak gini.
Nah cuman kita mau buat rangkaian lagi biar grafiknya tuh mudah dibaca. Kita stop dulu. Nah di sini rangkaiannya IB-nya, ini VCE-nya, kemudian ini L2-nya dan yang transistornya. Kemudian IB-nya ini kita pakai current source. Nah ini kita lihat grafiknya, stop value-nya 100 sama 500 dan number step-nya 5 aja. Kemudian di sini kita lihat, nah di sini kan, nah ini nah ini percobaan yang ketiga juga pakai grafik yang ini ya teman-teman. Tadi yang kedua itu udah grafik yang ini, dan yang ketiga juga pakai grafik yang ini. Ini di sini lihat 100, 200, terus ke 300, 400, nah ini 500. Nah di sini kita lihat ada IB1, IB2, IB3. Nah sebenarnya ini kita bisa milih ya teman-teman, ini IB1, ini untuk IB2 dan ini untuk IB3, atau ya bebas yang mana aja. Nah kita lihat di sini untuk nilai VCE1 sama IC1-nya. Nah ini VCE-nya yang tadi itu yang 1100 yang 19,5 itu VCE-nya, IC-nya, IC1-nya. Nah kalau yang bedanya tuh ini yang VCE2-nya, IC2-nya. Nah ini VCE-nya. Bedanya tuh cuman yang tadi di kiri, yang satunya tuh di kanan. Kemudian kita lanjut ke percobaan yang keempat. Nah di sini yang keempat tuh pengaruh bias pada penguat transistor. Nah di sini lihat ada skematiknya di modul. Kita buat sama proses kayak di modul. Di sini ada generator sinyalnya. Kita buat amplitude 50, frekuensinya 1K. Kemudian di sini ada kapasitornya. Terus di sini ada sumber arusnya. Ada transistornya. Sini ada resistornya, ini pakai currentnya. Terus sini ada VDC-nya. Kita pakai yang 9 volt. Nah, kemudian di sini osiloskopnya, yang A ini kita sambungin ke sini dan yang B ini kita sambungin ke sini. Nah, di situ kita run. Nah, ini kita run. Nah, ini grafiknya yang terlihat kayak gini. Nah, sebelumnya tuh kayak gini. Nah, lihat karena grafiknya tuh kayak gini, nggak bisa dibaca, kecil banget. Makanya kita habis ini buat rangkaian lagi yang baru sama yang kayak tadi, kayak sebelum-sebelumnya, biar nilainya bisa terbaca dengan jelas. Nah, di sini rangkaiannya tuh seperti ini. Sini ada IB-nya. Nah, ini IB-nya. Terus di sini ada kapasitor. Ini IC-nya. Ini transistornya, ini VBA-nya, ini resistornya, ini VCE-nya. Kita pencet. Nah, ini volumenya 10 voltage-nya.
Nah ini kita lihat amplitudenya 50, frekuensinya 1K. Ini resistornya 82, transistor pakai 2N22. Nah kita lihat di sini grafiknya yang VCS sama IC. Sini stop value nya 5 sama 50 aja, terus number stepnya ini 5 aja. Nah, lanjut kita pencet spasi, nanti hasilnya bakal begini. Nah kita lalu pencet, nah ini kita lihat ini grafik yang didapat kayak gini. Ini 0, naik lagi 10, terus 20, 30, 40, nah ini 50. Nah di sini kita lihat ada daerah saturasi. Daerah saturasi ini yang ini nih, yang naik, yang ibaratnya yang perantara naiknya gitu. Nah ini di sini, bisa juga di sini, bisa di sini juga, di sini. Yang penting yang menuju ke atas daerah saturasi. Nah kemudian daerah aktif nih, daerah yang ini, yang enggak ke 0, yang kena transistornya. Ini 50, tadi 40, 30. Nah itu daerah aktif. Nah kalau daerah cut off-nya nih yang enggak kena transistor, jadi nilainya tuh tetap 0. Nah udah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.